Kentang. Tanaman beracun seperti belladonna dan mandrake. Bahkan daunnya memang mengandung solanin, yaitu zat beracun jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Itulah yang membuat masyarakat Eropa dulu enggan mengonsumsinya. Namun, karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan kemampuannya tumbuh di berbagai kondisi, kentang akhirnya diterima dan menjadi salah satu makanan pokok dunia. Yuk, kita kenali bagian-bagian kentang. Berikut bagian-bagian kentang atau Solanum tuberosum. Ada akar, umbi, batang, daun, dan bunga. Pertama, akar. Akar kentang berupa akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang di bawah permukaan tanah. Fungsinya, selain menyerap air dan nutrisi dari tanah, akar kentang juga berfungsi untuk menopang tanaman agar tetap kokoh di tempat tumbuhnya. Dari bagian ini akan tumbuh stolon, yaitu batang menjalar di bawah tanah yang akan berkembang menjadi umbi atau kentang. Jadi, akar tidak hanya penting untuk penyerapan, tetapi juga berperan dalam awal pembentukan organ penyimpanan atau umbi. Kentang adalah tumbuhan dengan tipe perkecambahan hipogeal. Pertumbuhan kentang secara hipogeal berarti bagian cadangan makanan tetap tersembunyi di dalam tanah, sementara bagian atas seperti daun dan batang tumbuh ke permukaan. Dari situ, tanaman akan berkembang dan membentuk umbi baru untuk siklus selanjutnya. 2. Umbi. Kentang adalah umbi batang, karena berasal dari batang bawah tanah atau stolon yang membesar dan menyimpan makanan. Ciri khas umbi batang ialah adanya mata tunas, atau mata kentang, yang bisa tumbuh menjadi tunas baru. Fungsi umbi pada kentang, yaitu 1. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. 2. Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif melalui mata tunas. 3. Menyediakan energi organ jantan atau benang sari dan organ betina atau putik.
Bunga ini sempurna dan monoses. Kemudian, lebah membawa serbuk sari atau polen dari bunga lain dan menempelkannya ke kepala putik. Setelah itu serbuk sari jatuh ke putik, masuk ke dalam saluran dan membuahi sel telur di ovarium, menghasilkan biji. Lalu, bunga mulai mengalami perubahan pasca pembuahan, mahkota layu, dan ovarium membesar. Kemudian, terbentuklah kentang hasil reproduksi generatif. Kentang atau Solanum tuberosum adalah tumbuhan dikotil. Karena kentang memiliki 2 kotiledon atau daun lembaga. Selain itu, kentang juga memiliki akar tunggang saat awal, daun bertulang menyirip, dan bunga kelipatan 5, yang merupakan ciri-ciri dari tumbuhan dikotil. Kentang termasuk buah buni kecil atau kapsul, walau umumnya dibudidayakan dari umbi. Klasifikasi kentang, yaitu Kingdom, Plantae, Divisi, Magnoliophyta, Kelas, Magnoliopsida, Ordo, Solanales, Famili, Solanaceae, Genus, Solanum, Spesies, Solanum tuberosum. Kenapa kentang dimasukkan dalam Ordo Solanales? Karena kentang memiliki ciri-ciri dari Ordo Solanales, yaitu 1. Bunga kentang memiliki 5 kelopak, 5 mahkota, juga organ jantan dan betina dalam satu bunga. 2. Benang sari pada kentang melekat di dasar mahkota, khas Solanales. 3. Ovarium atau putik kentang berada di atas dan terbagi 2 ruang, sesuai ciri Solanales. 4. Daun kentang majemuk menyirip, sama seperti anggota Solanaceae lainnya. 5. Buah sejati kentang adalah buni kecil, walau umumnya dibudidayakan dari umbi. Perbandingan antara kentang atau Solanum tuberosum dengan tomat atau Solanum lycopersicum sebagai sesama Ordo Solanales. Pertama, kentang atau Solanum tuberosum memiliki umbi batang bawah tanah, sedangkan tomat atau Solanum lycopersicum memiliki buah berdaging di atas tanah. Kedua, reproduksi utama kentang yaitu secara vegetatif atau dengan umbi, sedangkan tomat reproduksi utamanya secara generatif atau dengan biji dari buah. Ketiga, fungsi umbi pada kentang yaitu untuk menyimpan cadangan makanan berupa pati, sedangkan tomat berfungsi untuk menyebarkan biji melalui buah. Keempat, kandungan utama pada kentang yaitu pati yang merupakan karbohidrat tinggi, sedangkan pada tomat kandungan utamanya yaitu vitamin C dan likopen. Walau berbeda fungsi, keduanya